Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Abdul. Bagaimana evaluasi BNPB soal banjir di Jabodetabek? Selamat siang Mas Helmut. Jadi tadi pagi jam 9 kita sudah melakukan rapat koordinasi bersama hampir seluruh kepala pelaksana BPBD se-Jabodetabek ya. Karena tidak hanya di Bekasi, tidak hanya di Tangerang, tidak hanya di Bogor, tapi ada beberapa kabupaten kota lain di Jabodetabek, Kota Bogor juga untuk mengetahui update situasi terakhir per pagi tadi, lalu kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh daerah dalam rangka tanggap darurat ini. Ada dua poin penting yang tadi kita tekankan. Pertama adalah eh, percepatan evakuasi dari masyarakat terdampak yang saat ini masih ada di lokasi banjir. Ada beberapa kendala yang dialami oleh kabupaten kota, misalkan keterbatasan perahu karet, kemudian juga lokasi-lokasi yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan seterusnya. Untuk itu, terutama untuk perahu karet, ini BNPB sudah langsung menurunkan, jadi kita kebetulan ada stok perahu karet di gudang BNPB di Sentul. Ini sudah mulai kita geser ke kabupaten kota yang tadi memerlukan. Kemudian untuk personil juga tadi kita berbicara dengan Basarnas, TNI Polri juga sudah didukung. Jadi ini per hari ini seharusnya untuk keperluan evakuasi paling tidak sudah bisa kita lengkapi dari kondisi tadi malam. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak yang mungkin memerlukan tempat evakuasi 1-2 hari ini. Kita harapkan tidak terlalu lama. Ini salah satu contohnya yang di Bekasi yang Pondok Gede Permai itu kebetulan tempat evakuasinya adalah gudang logistik BNPB. Ini juga sudah kita dorong logistik permakanan ke sana supaya masyarakat yang kebetulan evakuasi untuk sementara ke gudang logistik BPB di Jati Asih itu bisa tercukupi kebutuhan permakanannya khususnya untuk buka puasa nanti. Dan seterusnya untuk pengurangan objek pemicunya. Jadi kita tahu ini intensitas hujan sangat tinggi. BMKG menyampaikan ada beberapa fenomena regional yang menyebabkan intensitas hujan menjadi sangat tinggi. Ini mulai hari ini, siang ini sudah terbang satu pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca, Mas Helmut. Jadi ini akan kita teruskan sampai tanggal 8 pada tahap ini. BMKG menyampaikan nanti di Dasarian 2 tanggal 11 sampai 20 itu akan naik lagi intensitas hujannya, maka pada saat itu kita akan kembali melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita akan lihat evaluasi hari ini apakah cukup satu pesawat saja atau perlu kita tambah unit-unit pesawat lain untuk mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca ini dalam rangka mengurangi intensitas hujannya. Ini sudah kita lakukan juga, sudah terbang per pagi tadi pukul 10.30. Jadi kita harapkan ini Ya, bisa membawa perubahan ya kondisi atau mengurangi intensitas hujan. Mas Helmut. ya, Pak Abdul, tadi Anda mengatakan bahwa hari ini sampai dengan tanggal 8 Maret itu akan dilakukan modifikasi cuaca. Kemudian di mana saja yang dilakukan modifikasi cuaca? Apakah hanya terpusat di Pulau Jawa atau bagaimana? Untuk modifikasi cuaca yang kita uh, kejar saat ini itu khusus Jabodetabek ya. Karena ini yang harus kita kurangi dulu. Kita tahu kemarin di Bogor ada banjir bandang, jadi kondisi apa intensitas curah hujan khususnya di daerah hulu itu memang kita kejar untuk dikurangi per hari ini supaya nanti yang turun ke Bekasi, yang turun ke Tangerang, yang turun ke Jakarta itu sudah mulai berkurang debitnya. Ini target kita di 1-2 hari ini, Mas Helmut. Oke, Pak Abdul, terkait dengan data terkini, ada berapa wilayah yang terdampak banjir dan di mana saja yang terparah, Pak? Untuk saat ini kita menerima informasi yang sangat signifikan memang di Bekasi ya, hampir 60% kawasan Kota Bekasi itu terendam banjir, tetapi juga ini disebabkan oleh beberapa titik tanggul yang jebol. Nah, ini masih kita identifikasi bersama Kementerian PU.
Dan rencananya juga sore ini kita akan melakukan tinjauan udara. Kalau tidak sore ini, besok pagi-pagi sekali Kepala BNPB akan melakukan tinjauan udara untuk benar-benar melihat titik-titik tanggul yang jebol untuk bisa kita eh, segera benahi. Tapi tentu saja Iya, kemudian Pak Abdul kalau terkait dengan pembenahan tanggul yang jebol ini harus mengurangi debitnya dulu. iya, terkait dengan evakuasi korban ini saat ini sudah ada berapa lokasi yang terparah dan juga ada berapa warga yang kira-kira direlokasi begitu? Untuk evakuasi itu paling banyak yang kita saat ini per siang ini itu di Bekasi ya, perumahan Pondok Gede Permai. Ini kebetulan evakuasi di gudang logistiknya BNPB. Untuk kebutuhan, kalau yang ditanyakan tadi dari relokasi pasca bencana, nanti akan kita lihat setelah proses tanggap darurat ini selesai. Ya. Tapi saat ini kita memang fokus dulu untuk mengejar evakuasi masyarakat yang masih ada di tempat-tempat terendam air, Mas Helmut. Ya, Pak Abdul, ini bagaimana dengan koordinasi pemerintah daerah gitu ya? Dalam hal ini kan memang Bogor diketahui bendungan Katulampa yang menyebabkan memang ketinggian air menuju ke daerah Jabodetabek begitu. Nah, ini bagaimana sejauh ini untuk koordinasinya? Kalau untuk koordinasi yang sifatnya informasi ketinggian air, kemudian status dari Katulampa, siaga 1, siaga 2, dan seterusnya, itu sudah jaringan komunikasi kita baik dengan BPBD Kabupaten Bogor sampai ke DKI itu sudah sangat baik ya. Artinya kita sudah bisa mengetahui waktu demi waktu, jam ke jam, bahkan menit ke menit, perubahan tinggi muka air di Katulampa. Tetapi tentu saja ketika kemudian debit air ini sampai di hilir, ini daerah-daerah terdampak ini bisa beragam kondisinya. Karena misalkan itu limpasan dari sungai saja, mungkin Pondok Gede Permai tidak setinggi ini kalau tidak ada tanggul yang jebol misalkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang sangat dinamis, sangat tergantung side by side, yang kita harus pahami. Kami juga meminta dukungan dari TNI Polri dan Satpol PP di level komunitas untuk bisa benar-benar membantu kami dalam melihat kondisi-kondisi seperti ini. Misalkan pada saat hujan deras, para personil berbaju orange, berbaju coklat, berbaju hijau ini agar Iya. melihat di sungai, melihat di tanggul apakah pada situasi kedaruratan supaya kita bisa lebih cepat untuk mengevakuasi masyarakat, Mas Helmut. Ya, Pak Abdul mengingat ini kita berada di bulan Ramadan begitu ya, dan artinya ini sejumlah masyarakat menjalani ibadah puasa. Apakah ada treatment khusus yang diberikan dari BNPB terkait dengan evakuasi ataupun juga relokasi dari masyarakat? Iya, ini tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk menjamin kebutuhan bulan Ramadan masyarakat terdampak, ini kita pastikan kebutuhan buka puasa, dan kalau nanti ada masyarakat yang memang harus tinggal sementara di tempat evakuasi, maka kebutuhan sahur ini juga kita pastikan tersedia dengan sangat layak ya. Jadi tidak dengan standar cukup, tapi kita pastikan dengan standar sangat layak, Mas Helmut. Oke, Pak Abdul, terkait dengan cuaca ini diperkirakan dalam beberapa hari ke depan di wilayah Jabodetabek seperti apa, Pak? Iya, tadi juga kita berkoordinasi langsung dengan BMKG. Memang untuk minggu ini itu sampai tanggal 8 mungkin fluktuasi peningkatan intensitas curah hujan masih akan terjadi, sehingga BNPB memutuskan untuk melakukan modifikasi cuaca supaya kita bisa mengurangi intensitasnya. Oke, Pak, terkait dengan korban banjir, ini apakah saat ini sudah ada data terkait dengan warga yang Nah, kehilangan nyawa itu saat ini seperti apa? Ya, Pak Abdul. itu Ya, Pak Abdul, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak. Pak Abdul.
Ya pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Nanti kita akan oke baik. Saat ini sudah kembali terhubung dengan Pak Abdul. Pak Abdul, ini terkait dengan data korban. Apakah saat ini ada korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir ini? Ya, untuk korban jiwa meninggal dunia, kami mencatat 1 orang di Kabupaten Bogor yang hanyut terbawa arus waktu banjir bandang kemarin, ditemukan kemarin pagi jam 10.30. Kemudian dari Bekasi kami juga menerima informasi ada 1 orang yang terbawa arus yang saat ini masih dalam pencarian. Kita harapkan tentu saja yang di Bekasi ini bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat, Mas Helmut. Oke, kemudian dalam waktu terdekat apa yang akan dilakukan oleh BNPB dan juga jajaran ya Pak? Iya, tadi kita sampaikan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya mendukung upaya kedaruratan, fokus kita satu, untuk mendrop sarana prasarana, alat perlengkapan seperti perahu karet, logistik pramakanan, dan logistik evakuasi seperti pelampung dan lain-lain ke kabupaten kota di Jabodetabek. Kemudian kita melakukan modifikasi cuaca. Ini tahap pertama sampai tanggal 8, kemudian mulai lagi setelah tanggal 10, artinya hulu dan hilirnya. Di hulu memodifikasi cuaca kita optimalkan, di hilirnya penanganan warga yang saat ini terdampak, baik itu sarpras untuk evakuasinya maupun logistiknya kita penuhi, Mas Helmut. Pak Abdul, terakhir, untuk warga yang ternyata nih belum mendapat pertolongan gitu ya, ataupun juga bagaimana untuk mendapatkan bantuan dari BNPB dapat menghubungi kemana Pak? Baik, ini sangat penting. Pertama bisa menghubungi call center BNPB di 117. Kemudian juga bisa langsung menelpon atau WA kepada nomor telepon Pusdalop BNPB. Apakah saya bisa sebutkan di sini? Ya, silakan Pak. Itu di bentar. 0812 1237 575. Itu adalah operasional mobile phone dari Pusdalop BNPB yang bisa langsung dihubungi supaya kita bisa langsung tindak lanjut dengan koordinasi dengan daerah. Jadi Iya, ini sangat penting karena kami menerima informasi-informasi kebutuhan darurat, jadi silakan dihubungi 2 nomor di atas, Mas Helmut. Pak Abdul boleh minta kembali untuk disebutkan nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat? Pusdalop BNPB itu di 0812 1237 575. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data BNPB. Ya, dan selamat bertugas kembali, sehat-sehat selalu Pak.